Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf kita terlambat mulai hari ini. Waktu masih ada kurang lebih 1 jam ya. Hari ini kita membahas materi tentang hukum Newton yang merupakan materi kelanjutan dari minggu yang lalu ya. Oke, Ibu akan share screen, nanti tolong dilihat apakah sudah masuk atau tidak. Kalau seandainya nanti macet, boleh kasih tahu ya. Ya, di layar kalian sudah nampak materi Ibu? Nampak ya? Baik. Kita akan sambung ke hukum Newton 2 ya. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai hukum 1 Newton ya. Jadi hukum 1 Newton itu hukum kelombaman, di mana di dalam hukum kelombaman ini kita mengatur semua benda yang diam atau jumlah gayanya itu sama dengan 0. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang gaya yang bekerja pada suatu benda dan itu mengakibatkan pergerakan dari benda tersebut, di mana benda ini memiliki kecepatan tertentu. Nah, berapa besar kecepatan dari benda itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton. Kalau masih ingat, soal yang minta untuk kamu berlatih pada minggu lalu itu soalnya seperti ini. Nah, soal ini sebenarnya itu juga bisa kita buat menjadi dalam analisis yang hukum 2 Newton ya. Kalau minggu lalu kan ini kotaknya dalam keadaan diam, sehingga kita harus menggunakan hukum 1 Newton untuk menyelesaikan kotak ini ya. Karena kita cari di sini dalam keadaan diam, kita hanya mau mencari berapa besar gaya normal yang bekerja pada kotak. Tapi kalau seandainya kotak ini saya anggap sudah bergeser, dia sudah bergerak. Nah, berapakah besar gaya yang bekerja pada kotak ini? Kira-kira ada yang bisa mengerjakan soal ini? Seandainya kita ingin memasukkan ya, kalau gaya di sini itu mengakibatkan gerak dari kotak. Jadi kotak ini sekarang sudah bisa bergerak, berpindah tempat. Nah, berapakah besar dari percepatan yang dialami akibat adanya gaya 10 Newton yang mendorong kotak seberat 6 kg? Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tentunya yang pertama harus kamu lakukan adalah menggambarkan dulu gaya yang bekerja pada kotak ini. Minggu lalu sudah menggambarkan gaya ya, ada yang sudah benar, ada juga yang masih salah. Nah, harusnya seperti ini. Sebentar. Mana pen saya? Oke, kita gambar gaya yang pertama di sini. Nah, ini gayanya nanti kamu gambarnya garis lurus ya. Ini karena tidak pakai ini. Oke, nah ini gaya yang sejajar dengan sumbu X ya. Saya namakan Fx. Di sini ada gaya Fx. Kemudian ini gaya yang saya ambil satu lagi, itu yang searah dengan sumbu Y. Nah, ini ada Fy. Kamu bisa koreksi, minggu lalu betul enggak gambar gayanya. Ini harus selesai dulu dengan cara gambar gaya. Jadi kalau kamu gambar gaya di awal seperti ini, enggak bisa dapat ya. Karena di sini juga selain ada komponen Fx dan Fy, kita juga harus menggambarkan komponen gaya berat, yaitu W. Kemudian komponen dari gaya normal akibat tahanan dari lantai kepada kotak. Nah, ini gaya F. Ini adalah pertanyaannya. Jadi berapa besar gaya normal yang bekerja pada kotak? Itu kita bisa lihat di sini. Ternyata nilainya dalam keadaan diam, ya kalau betul minggu lalu kan kita ngerjakannya harus pakai sigma F. Ya, karena normal itu di sumbu Y, jadi harusnya sigma Fy sama dengan 0. Ya, karena ini dalam sumbu Y tidak bergerak ya. Jadi sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Di dalam sumbu Y di sini ada gaya N dan W. Saya masukkan yang W dulu, kemudian saya kurangi dengan gaya N. Sama dengan 0.
Sehingga besar gaya normal di sini itu sama dengan gaya W. Adalah M kali dengan G. Ya. Jadi kalau ditanya berapa besar gaya normalnya itu bisa kita peroleh dengan memasukkan nilai 6 kg dikali dengan G, yaitu G-nya kita gunakan kemarin adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi kita lupa dengan satu, yaitu gaya dorong. Gaya dorong yang mengakibatkan ke kotak ini, karena ada gaya dorongnya, kita harus memasukkan gaya yang ke sumbu Y satu lagi, yaitu Fy. Ini ada Fy, ya. Fy ini searah dengan W, jadi saya anggap Fy ini bernilai positif. Nah, ini tambahkan di sini. Kalau tidak ada Fy di sini ya, di dalam sumbu Y-nya, hanya ada N dengan W, cukup menggunakan N dengan W. Tapi karena ada tambahan gaya, jadi kita harus masukkan Fy. Nah, berapa besar Fy? Ya, di sini saya harus tambahkan lagi dengan Fy. Nah, Fy itu bisa kita hitung dengan menggunakan F dikali dengan, karena ini adalah sisi di samping atau di depan sudut nih. Ini sudutnya 53 ya. Jadi kalau saya anggap 53-nya saya pindah ke sini, Fy-nya ini adalah sisi yang ada di depan sudut 53 derajat. Jadi untuk Fy kita gunakan nilai F dikali dengan sin 53. Nah, nilai sin 53 itu 0,8 ya. F-nya sendiri adalah berapa F-nya? 10 ya. Jadi 0,8 dikali dengan 10. Jadi besarnya adalah 8 Newton. Nah, ini untuk nilai Fy. Jadi saya tinggal masukkan nanti nilai Fy sebesar 8 Newton. Ya. Oke, ini M-nya tadi berapa M-nya? 6 dikali dengan 10. Ya. Jadi sama dengan ini adalah 60 Newton. Oke, ini 60 kita masukkan, nilai yang tadi sudah diperoleh, ditambah dengan nilai Fy tadi yang sudah kita hitung yaitu 8. Jadi total nilai normal ya, gaya normalnya itu adalah 68 Newton. Ada yang benar? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada juga yang salah. Ada, ya. Bu. Jadi jawaban minggu lalu itu adalah seperti ini ya. Harusnya kamu uraikan, kamu jabarkan seperti ini. Nah, pertanyaan minggu lalu itu hanya mengenai gaya normal. Sekarang saya mau menanyakan tentang berapakah percepatannya. Ya, percepatan. Nulisnya Susan. Percepatan. Apa lambang percepatan? Ya, A kecil, Bu. A ya. Oke, jadi kita mau mencari A. Nah, gimana cara menghitung A? Ini gaya bendanya atau kotaknya ini kalau bergerak, dia pasti bergeraknya ke sebelah kanan, ya, karena didorongnya ke arah kanan. Jadi kotak ini kalau saya gambar arah geraknya itu pasti ke sebelah kanan. Nah, karena kita ke sebelah kanan, sejajar dengan sumbu X, jadi nanti yang kita gunakan gayanya, gaya yang bekerja pada kotak ini, yang mengakibatkan kotak ini bergerak, itu adalah gaya dalam sumbu X. Ya. Jadi kita masukkan sigma Fx. Kalau tadi kita gunakannya adalah sigma Fy, sekarang kita gunakan sigma Fx. Karena ini adalah gaya yang searah dengan gerakan dari benda, ya, yaitu kotak. Nah, di dalam sumbu X itu hanya ada Fx. Kebetulan lantai ini dalam keadaan licin, jadi dia tidak punya gaya gesek, ya. Kalau nanti ada gaya gesek, kita harus masukkan gaya geseknya di sini. Tapi karena tidak ada gaya gesek, jadi sigma Fx ini saya hanya ganti dengan gaya sumbu X hanya satu, yaitu Fx.
sama, oh sorry, ini kok sama dengan 0. Ntar saya hapus dulu. Ya, ini harusnya adalah M kali A. Karena kotaknya bergerak ya. Nah, sama dengan M kali dengan A. Nah, berapa besar Fx? Fx kita bisa hitung dengan cara yang sama seperti kita menghitung Fy. Jadi di sini Fx-nya itu akan sama dengan F dikali dengan kosinus 53 derajat ya. Nah, berapa nilai cos 53? Itu adalah 0,6. Sebenarnya ini bisa pakai kalkulator sih nyarinya ya, tapi juga bisa pakai fungsi trigonometri di matematika. Mungkin di SMP kamu belum dapat ya, di SMA ini juga masih belum masuk. Udahlah, terima aja nilai cos 53 itu adalah 0,6 ya. Jadi nanti di matematika akan dijelaskan. Nah, di sini 0,6. Ya, jadi nilainya akan sama dengan 6 Newton. Ya. Nah, ini. Jadi sekarang saya masukkan ini 6 Newton sama dengan tadi kotaknya itu masanya adalah 6 dikali dengan A. Maka nilai percepatan gerak dari kotak itu adalah 1 meter per sekon kuadrat. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya soal yang sederhana sekali, di mana di dalam kotak di atas lantai kita beri gaya 10 Newton membentuk sudut. Karena dia membentuk sudut, jadi tidak boleh menggunakan gaya 10 Newton ya. Harus kita ambil gaya yang searah gerakannya, yaitu nilai Fx. Baik, sampai di sini dulu, paham? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan untuk soal pertama? Halo, suara ibu hilang kan? Jelas. Nggak hilang ya? Oh, baik, kalau memang nggak ada, sekarang coba kalian buka buku LKS yang kemarin dibeli ya. Saya akan bahas contoh soal yang ada di buku itu. Sudah dibuka-buka, dibaca? Sudah, Bu. Sudah ada dibuka-buka ya, dibaca ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari buku yang kamu beli kemarin ya, yang sudah kalian lihat di situ soal-soalnya, mana yang kira-kira nggak jelas? Dari soal nomor pertama, saya ambil bukunya dulu. Soal kedua, paham semua? Itu penuh gambar tuh. Untuk materi hari ini memang sama dengan minggu lalu ya, itu sama semuanya pakai gambar ya. Jadi memang harus banyak gambar, harus banyak paham lah. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan dengan contoh soal pertama, kita lihat contoh soal yang ada di bukumu ya. Contoh soal yang berikutnya itu adalah, nah yang ini. Bagi yang belum punya buku ya, silakan nanti bisa beli ya di sekolah. Cuma hari ini ibu nggak ke sekolah. Kemudian kalaupun mau belajar hari ini, nanti bisa sih ke sekolah ngambilnya sama Pak Andri ya. Nah untuk hari ini sih, untuk sekarang maksudnya kamu amati dulu. Soalnya sudah ibu fotokan. Oke, ini soalnya yang pertama. Itu ada mesin truk ya, mampu menghasilkan gaya dorong sebesar 10 Newton. Di sini gaya yang bekerja itu 10 Newton, kemudian truk ini, kok jadi mobil ya, truk ini ya, maksudnya truk, itu mengalami gaya gesek antara udara dengan ban truknya. Ya, jadi anggaplah di sini ada sebuah mobil. Nah, saya tidak pandai gambar mobil, jadi saya buat jadi kotak aja deh mobilnya. Nah, mobil ini gayanya tadi adalah 10 Newton, ya. Jadi ini
gaya dorong dari mobil ya, 10.000 Newton, sorry. 10.000 Newton. Kemudian karena dia bergesekan antara bannya dengan jalan, maka ada gaya gesek. Nah, gaya geseknya itu sebesar 2.000 Newton. Karena dia bergerak, jadi kita sebut gaya gesek kinetis ya. Jadi ada Fk. Massa dari mobil ini sendiri itu adalah M sebesar 4.000 kg. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat mobil ini kan bergeraknya ke sebelah kanan, ya. Jadi kalau kita amati gerak dari mobil itu ke sebelah kanan. Jadi karena dia bergerak ke sebelah kanan, gaya yang searah dengan gerakannya itu kita ambil bernilai positif. Dan gaya-gaya ini semuanya dalam sumbu X. Jadi saya memasukkan hukum Newtonnya itu, hukum Newton yang kedua, itu sigma F sama dengan M kali A, saya kerjakan pada sumbu X ya, jadi bukan pada sumbu Y. Ada nggak gaya beratnya? Ada ya, gaya berat di sini ada. Gaya normalnya ada juga. Tapi gaya normal dan gaya berat di sini tidak kita gunakan, karena kita mau mencari berapa besar percepatan. Percepatan dalam sumbu X, sementara gaya normal dan gaya W, gaya berat, ini dalam sumbu Y. Ya. Jadi yang kita gunakan di sini hanya gaya F dan Fk. Ya, jadi kalau kamu lihat di sini, gayanya itu menjadi F dikurangi Fk. Ya. Kenapa kok yang F ini yang positif? Karena yang F ini searah dengan gerakan dari benda. Sementara yang Fk ini berlawanan dari gerak benda, sehingga Fk itu kita beri nilai negatif. Nah, M dengan A ini masukkan sesuai dengan nilai yang sudah diketahui M-nya. Ya. Maka dapatlah A-nya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini soal yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, kita lihat di sini. Untuk contoh yang ada di bukumu, soal nomor 2, di halaman 15 ya, yang punya buku boleh buka di halaman 15. Di situ ada gaya yang diberikan kepada benda yang diletakkan di bidang miring. Ini bidang miringnya 37 derajat. Nah, di dalam bidang miring ini ada suatu kotak ya yang kita letakkan, dan kotak ini dianggap nantinya akan bergerak ya. Kotak ini kalau saya diamkan, kemudian dia bergerak, itu gerakannya ke arah mana? Turun apa naik? Kanan. Turun. 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 Ya, jadi kotak ini nanti akan turun ya, betul. Kemudian, nah kotak ini meluncur turun itu kan pasti ada penyebabnya. Penyebabnya apa kira-kira? Karena gaya Gaya itu. gravitasi. Massa benda. Iya, betul. Gaya gesek. Massa benda dan gaya gravitasi ya. Jadi di sini ada gaya gravitasi atau yang kita sebut dengan gaya berat tadi sebesar W. Kemudian juga ada daya tahan dari si lantai miring ini atau bidang miring ini, kita sebut dengan gaya N ya. Nah, karena ada gaya tahan inilah jadi kotak tidak langsung jatuh ya. Tapi gaya berat ini menyebabkan kotak ini bergerak turun. Nah, apakah besarnya gaya yang menyebabkan kotak ini turun itu adalah W? Nilainya tidak sebesar W, tapi memang dipengaruhi dari W. Nah, berapa besarnya W itu harus kita ambil dari gaya yang di sumbu X ya. Jadi searah dengan gerakannya, karena gerakannya sumbu X, jadi gaya W yang di sumbu X ini yang menyebabkan kotaknya itu turun. Kita sebut ini Wx. Nah, berapa besar Wx ya? Wx itu bisa kita cari dengan menggunakan, kembali lagi pakai vektor W kali sin 37 ya, ini 37 sudutnya. Nah, kenapa kok di sini sin 37? Karena sudut ini yang 37 tadi yang di bidang miring kotak, kotak bidang, itu nanti akan sama besar dengan yang bekerja pada kotak di sebelah sini. Nah, ini sudutnya 37 juga ya. Jadi ini adalah sisi di depan sudut 37. Jadi saya gunakan sin 37 derajat. Nah, apakah di sini ada WY ya? Nah, ini WY-nya ada.
Jadi WY berapa? Nanti WY kamu bisa hitung menggunakan kebalikan dari sinnya ini, ya, cosnya ya. Nah, ini gaya yang bekerja pada kotak yang harus kita gambar. Kemudian ada gesekan yang terjadi. Kalau seandainya kotak ini turun, kemudian diakibatkan oleh adanya gesekan, jadi ketahan sedikit, maka gaya geseknya itu akan melawan dari arah gerak kotak. Jadi gaya geseknya ini sekarang kita gambarkan ke arah atas. Ya. Nah, ini sudah saya gambarkan arah geseknya ke arah atas. Untuk mendapatkan gaya normal ya, yang bekerja pada balok, kita lihat normalnya ini ada di bidang sumbu Y, ya, di bidang sumbu Y. Jadi normal ini dengan WY di sumbu Y. Sehingga untuk memperoleh nilai normal kita harus menggunakan sigma FY. Dan dalam sumbu Y benda tidak bergerak ya, jadi bendanya kan hanya bergerak di sumbu X. Jadi dalam sumbu Y dia jumlah gayanya harus sama dengan 0 karena diam. Dan gaya yang bekerja itu hanya ada N dan WY ya. Jadi kalau kamu perhatikan di jawaban buku itu kan N dikali dengan dikurangi dengan ya, N dikurangi dengan WY. WY itu adalah W kali dengan cos. Cosnya di sini adalah cos 37 sama dengan 0 ya. 37 derajat. Nah, jadi nilai N nanti bisa kita peroleh dari hitungan W dikali cos 37 ya. Berapa W-nya? 60. Ya, W-nya 60. Cos 37 berapa? 0,8. 0,8, Bu. 0,8 ya. Yang punya buku bisa dilihat di bukunya. Jadi ini N-nya akan sama dengan 48. 48. Iya. Oke, nah ini cara untuk mendapatkan jawaban dari soal nomor 2A ya. Yang pertama ditanyakan adalah gaya normal. Bagaimana kalau seandainya kita mau cari koefisien gesek kinetis? Nah, di sini kita lihat untuk gesekan itu terjadinya di sumbu X. Jadi kita tidak bisa menggunakan sigma Fy ya. Kita harus pakai sigma Fx. Gitu. Nah, karena dia bergerak, jadi ini sigma Fx-nya itu sama dengan M dikali dengan A. Ya. Jadi di dalam sumbu X ada pergerakan, jadi sigma Fx-nya itu harus kita samakan dengan M kali A. Gaya dalam sumbu X itu ada yang gaya yang menyebabkan dia turun, yaitu Wx ya. Karena ini Wx-nya searah dengan gerak dari kotak, jadi Wx di sini bernilai positif. Sementara ini Fk berlawan dari gerakan kotak ya. Ini arah gerak kotaknya ke bawah, Fk-nya ke atas. Jadi ini kita kurangi dengan Fk. Ya, jadi Fk bernilai negatif. Sama dengan nah ini untuk penjabaran gaya-gaya dalam sumbu X. Oke, paham ya? Paham? Halo? Paham, Bu. 10 IPA? Paham, Bu. Baik. Paham. Nah, nanti tinggal masukkan nilai WK, WX ya, dikurangi dengan FK, kemudian sama dengan M kali A. Oke, tidak saya tulis karena agak rumit nulisnya, agak susah ngegerakkan kursornya. Nah, di sini sudah ada jabarannya, jadi nilai MG tadi adalah M-nya 6, G-nya 10, ya. Sin tadi adalah sinus 37 derajat, kita kurangi dengan mu K, dikali dengan N ya. Ini bukan FK ya, ini adalah N. Sorry, ini bukunya salah, nanti diubah di bukunya ya. Ini kali N. Nah, tuh. Kok dapat N 48? Ya, 48-nya itu dari jawaban nomor 1 ini. Kok nomor 1? Nomor A ini. Jadi nilai N-nya sudah kita hitung di pertanyaan sebelumnya. Ya.
Oke, jadi untuk M-nya kita ganti lagi dengan 6. Kemudian percepatan tadi diketahui yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Tinggal kita masukkan, dapatlah nilai mu K ya. Mu K-nya adalah setengah. Nah, mu K ini satuannya apa? Mu K tidak punya satuan. Ya, lain dengan gaya satuannya Newton, A percepatan itu punya satuan meter per sekon kuadrat. Kalau mu K dia adalah koefisien, jadi koefisien tidak punya satuan. Jadi nilainya hanya ya berupa angka saja atau bilangan saja. Oke, ini contoh yang kedua yang ada di bukumu. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Oke, untuk contoh ketiga, di sini kurang lebih sih seperti contoh yang kedua ya. Tentu saja kita harus gambar gaya juga. Tapi berbedanya adalah di gambar gayanya yang bekerja di sini. Karena kotak 2 buah ini tidak terletak dalam bidang. Kalau nomor 1, 2 ya, itu kan semuanya bekerja dalam suatu bidang. Nah, di nomor 3 ini kotaknya itu kita hubungkan dengan menggunakan tali ke sebuah katrol. Nah, di sini kita lihat ada kotak M1 dan M2. M1 itu 4 kilo, M2-nya 6 kilo. Kemudian digantung menggunakan sebuah katrol. Di sini tali yang kita gunakan untuk menggantung itu kita abaikan masanya ya. Ini talinya kita abaikan dulu masanya. Sebenarnya talinya punya massa, tapi kita abaikan. Nanti di kelas 11 massa talinya kita hitung. Ya, sekarang kita abaikan dulu. Nah, bagaimana pergerakan dari kotak ini? Kalau seandainya saya letakkan dalam keadaan diam, kemudian tiba-tiba saya lepas tahanan dari M1 dan M2. M1 turun atau naik? Turun. Turun. Naik ya. M1 lebih ringan ya. Naik. Kemudian M2 turun atau naik? Turun. Turun ya. M2 lebih berat, jadi dia turun. Ya, jadi kotak ini nanti gerakannya akan seperti ini. Jadi bergeser seperti putaran jarum jam. Oke, kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada M1 dan M2. Jadi di M1 ini karena kotak punya massa, jadi dia punya gaya berat. Nah, ini ada M1, ada W1. Selain gaya berat, ada gaya apa lagi? Angka tali. Iya, tegangan tali. Iya. Nah, ini gaya tegangan talinya. T1. Kemudian di W2 gaya apa yang ada? Berat. Gaya berat, oke. W2. Apa lagi? Tegangan tali. Tegangan tali, oke. Kita gambar satu tegangan tali ke atas. T2, ya. Nah, tadi kita mengabaikan massa dari tali, ya. Jadi tegangan tali T1 akan sama nilainya dengan T2, sehingga T1 dengan T2 itu boleh kita ganti dengan satu lambang yaitu T. Ya. Nah, ini kita anggap sama karena tegangan massa talinya diabaikan ya. Kalau seandainya massa tali nggak diabaikan, nanti tegangan talinya tidak boleh sama ya. Jadi ini tegangan talinya diabaikan, massanya diabaikan sehingga tegangan talinya itu sama. Oke, untuk pengerjaannya bagaimana? Kita di sini diminta untuk mencari percepatan gerak sistem. Jadi balok 1 dan balok 2 ini kan punya percepatan yang sama-sama A ya. Berapa besar percepatannya? Kita bisa hitung menggunakan persamaan dari hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Nah, untuk sigma F-nya sama dengan M kali A, itu kita ambil secara global. Maksudnya secara global itu menyeluruh dari kedua kotak ini. Jadi, saya tinjau sekaligus gitu. Untuk kotak 1 maupun kotak 2. Nah, gaya yang kita lihat itu adalah gaya dalam sumbu Y. Karena kotak ini bergerak dalam bidang vertikal ya, dalam bidang sumbu Y. Jadi untuk sigma FY-nya kita nanti ganti dengan
Di sini ada W1, T1, T2, W2. Nah, gaya mana yang positif? Di T1 itu gayanya searah tidak dengan A? Searah. Searah ya. Jadi T1 itu saya gunakan positif ya. Kemudian tadi T1-nya kan saya ganti dengan T ya. Jadi boleh sih sebenarnya. Ini kita hapus saja dulu bentar. Kita langsung pakai T saja ya. Nah, berikutnya lagi di sini saya lihat ada W1 ya, pada kotak 1 ini ada W1. W1 searah dengan arah arah gerakan benda? Searah, Bu. Tidak. Arah? Tidak arah. Berlawanan. W1-nya ke bawah, arah kotaknya akan naik. Jadi kita kasih nilai negatif ya, W1. Terus T2 ini plus atau min kira-kira? Min. Min. Min ya. Min, Bu. Iya, karena T2-nya itu kan berlawanan dari gerak kotak turun ya. Jadi T2-nya saya ganti dengan T juga. Terus yang W2 ini. W2 ini apakah plus atau min? Plus. 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 Oke, ini saya tambahkan dengan W2. Masih ada gaya yang belum kita masukkan? Tidak ada, Bu. Habis. Tidak ada. Baik. Ini sama dengan M dikali A. Nah, karena M-nya itu adalah M1 dan M2. Jadi nanti M ini boleh jadikan M1 tambah M2. Ya. Nah, terus kotak ini kan, gaya ini kan adalah gaya gabungan T1, T2. Kalau kita lihat di sini, T1 jadi T, T2 jadi T juga. T dikurangi dengan T. Jadi 0 ya. Maka sisanya itu nanti adalah W2, W2 kan positif, dikurangi W1. Nah, sama dengan M-nya itu kita ganti menjadi M1 ditambah M2, baru kemudian dikalikan dengan A. Ya, jadi ini dapatnya ke sini. Nah, seperti itu. Hingga kita bisa memperoleh nilai A sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mencari tegangan talinya? Ini kan baru mencari percepatan. Pertanyaan berikut adalah tegangan tali. Untuk tegangan tali, kalau di dalam jawaban di bukumu itu, dia meninjau benda yang kedua. Ya. Apakah tidak boleh kalau kita tinjau benda yang pertama? Boleh. Jawabannya juga sama nanti. Ya, kalau dilihat di sini, saya bahas dulu yang ada di bukumu. Itu adalah sigma F2, karena benda 2, sama dengan M2 dikali A. Sigma F2 itu kita ganti dengan W2 ya, karena W2 searah percepatan benda. Jadi W2-nya positif dikurangi dengan T. Ini T sama dengan M2 kali A. Dapatlah T-nya itu 48. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngerjakan untuk nilai tegangan tali tapi menggunakan sistem M1. Apakah nilainya sama? Jawabannya itu harus sama. Ya. Oke, coba ada yang mau menguraikan bagaimana kalau kita menggunakan sistem M1 untuk mendapatkan nilai T. Nanti saya tuliskan di sini. Kita mulai dengan sigma F1. Ayo, silakan kasih tahu namanya. Silakan sebutkan, nanti Ibu tulis. Ya, silakan. Ada yang mau mencoba? Jangan malu salah, nggak apa-apa. Kita belajar. Ada? Yuk, silakan. Sigma F1 mau kita ganti dengan apa? Halo? 10 IPA. Ada 90 orang nih. Nggak ada satupun yang bisa.
Susah, Bu. Ya, siapa? Silakan, ayo. Ya, ulang Bu. Kalau nggak ada, Ibu tembak. Oke, Ariana Cici, silakan. Sigma F1 diganti apa? Di sigma F1 itu dikali W1 plus tenggangan tali sama dengan M1 dikali A. Sebentar, agak keras sedikit suaranya. Sigma F1 itu sama dengan MA1 dikali A, di bawahnya itu W1 ditambah tegangan tali. W1 ditambah W1 ditambah tegangan tali. Plus ini ya. tegangan tali. Iya. Oke. Nah, ini menurut Ariana Cici. Oke, ada yang lain pendapatnya setuju dengan punya Ariana? Bagaimana? Sudah fix ini? Sudah betul? Betul lu kayak, Bu. Betul kayaknya. Oke, kita cek ya. Nah, di sini untuk sistem benda satu, itu kan gerakannya adalah ke atas. Jadi gaya T-nya itu searah dengan pergerakan benda ya, betul. T-nya positif. Tapi hati-hati dengan W-nya. W-nya ini tidak searah dengan gerak kotak. Jadi W-nya harus kita beri negatif ya. Ini aja kesalahannya. Yang lainnya sudah betul. Tapi kesalahan ini mempengaruhi nilai akhir. Nanti nilainya nggak sama dengan 48 kalau kita tidak memberi negatif ya. Oke, saya buktikan. Ini nilainya harusnya sama, 48 juga. Ini M1 tadi 4 ya. Dikali dengan A tadi adalah 2. Kemudian ini W1-nya saya pindah jadi positif. Ditambahkan dengan W1 itu 40. Nah, kita tambahkan, jadi nilai akhirnya adalah sama dengan yang jawaban sebelahnya, 48 Newton. Ya. Jadi kalau kamu tidak mau meninjau kotak yang kedua, mau pakai tinjauan kotak satu, boleh saja. Karena memang jawaban tegangan talinya ini harus sama. Tadi kan Ibu di awal mengatakan bahwa T1 dan T2 itu sama dengan T. Ya, karena kita mengabaikan massa tali. Jadi T1 dan T2 ini nilainya pasti sama. Baik, ini soal yang ada di buku kamu ya, 3 contoh soal itu udah Ibu bahas. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya sajikan lagi soal berikutnya. Kita masih punya waktu sekitar berapa menit nih? 15 menit ya. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bagaimana? Bu, boleh tanya, Bu? Iya, silakan. Kan tadi Ibu bilang untuk yang sigma F1 itu W-nya harus ditambah negatif karena W-nya itu tali dan arah W-nya itu berlawanan. Nah, kalau misalnya yang di sigma F2 itu W-nya nggak ditambah negatif ya, Bu? Karena kan W-nya juga itu. Sigma F2. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Iya. Jadi sigma F2 ini kan tadi udah hilang ya tulisan saya. Jadi W2 itu kan tadi turun ke bawah ya. Karena dia arah kotaknya ini kan. Nah, kotak ini kan dia turun ke bawah. Sebentar. Nah, kotak ini W2-nya itu turun ke bawah. Jadi gaya yang ke arah bawah ini positif. Jadi dia sudah betul W2 tidak negatif ya, karena dia arah kotak yang kedua ini turun. Tapi kalau yang pertama ini beda. Dia memang W1-nya turun ke bawah arahnya, tapi kotak ini bergeraknya ke atas.
maka W1-nya ini negatif. Sementara yang ini W-nya itu searah gerakannya, jadi positif. Nah, T-nya yang giliran negatif karena T-nya ini ke atas, sementara arah dari gerak kotak ini ke bawah. Begitu. Bagaimana? Terima kasih, Bu. Oke. Ya, yang lain ada lagi? Nggak ada? Baik, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal berikutnya, ini adalah di buku kamu ya, ada di halaman 16, yaitu uji kompetensi 1. Uji kompetensi 2, ya di situ. Jadi untuk uji kompetensi 2, di situ ada soal nomor 1, ada 5 pernyataan ya. 5 pernyataan ini semuanya adalah peristiwa yang terjadi. Sering kita alami juga sih di kehidupan sehari-hari ya. Tapi yang nomor 2 enggak ya, enggak pernah. Saya juga enggak pernah dorong badak ya. Nah, di sini ada yang pertama, Wardi mendorong gerobak bakso dengan kekuatan tertentu. Nah, ini kan kita sering lihat abang-abang bakso ya di grup dorong gerobaknya. Kemudian ini yang kedua, ada seekor badak mendorong badak kecil sehingga badak kecilnya itu terpental. Lalu yang ketiga, ada Doni memukul meja menggunakan tangan sehingga tangan Doni sekarang terasa sakit. Nah, yang keempat, kertas diletakkan di gelas, kemudian ditarik dan gelasnya diam ya, tetap di tempatnya. Yang kelima, batu dilempar ke bawah dari atas gedung. Ya. Nah, dari dari kejadian ini, manakah yang sesuai dengan prinsip 2 Newton? Yang mana? Apakah nomor 1? Nomor 1 ini sesuai enggak? 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Oke. Kenapa jawabannya 1, 2, dan 5? 3, 4 ini ditinggal. Karena 3 sama 4 itu, kalau 3 itu menurut saya itu contoh hukum Newton ketiga. Terus kalau yang kelima itu contoh hukum Newton pertama. Iya, betul. Ya, yang keempat ini contoh hukum Newton yang pertama ya. Jadi bendanya diam, tidak bergerak. Yang ketiga itu reaksi aksi. Jadi karena di tangannya memukul meja, jadi mejanya itu mendorong tangan sehingga tangannya terasa panas, sakit ya. Oke, nomor 1, 2, 5 itu semuanya mengakibatkan pergerakan benda. Baik, ini contoh soal pertama. Yang berikutnya lagi di contoh kedua. Di sini ada sebuah peti bermassa M diberi gaya sebesar F, sehingga bergerak dengan percepatan A. Apabila gaya pada peti dijadikan 2F, percepatan peti sekarang menjadi berapa? Ada yang mau coba? Kita pakai hukum 1 atau hukum 2 Newton? Hukum 2. Hukum 2. Apa persamaan hukum 2 Newton? Ma F M dikali A F sama dengan M dikali A. M kali A, oke. Nah, di sini gaya yang pertama itu adalah F, yang kedua masanya itu masih M ya. Kemudian yang diketahui adalah percepatannya A. Untuk kondisi berikutnya, gayanya sudah menjadi 2F. Jadi kalau gitu, saya boleh mengambil ini kondisi kedua, saya kasih nama sigma F. F aksen, M aksen, A aksen, gitu ya. Sigma F-nya ini sudah berubah menjadi 2F. Yang semula F, kita ubah menjadi 2F. Nah, ini jadi 2F. Lalu M-nya, karena ini bendanya masih sama, jadi masih peti gitu ya, maka M-nya tetap M. Dikali dengan A aksen. Ya, karena percepatannya berubah. Jadi A aksen itu kalau kita hitung akan nilainya sama dengan berapa ini? Berapa? 2 per M. 2F Per M. per
atau kali? Per Bagi atau kali? Per ya? per. Per M. Nah, apakah jawabannya ada di sini? Nggak ada. Ya. Nah, ini harus kita uraikan dulu. Ini 2, F itu kan M kali A. Dibagi dengan M. Jadi, A aksen itu adalah 2A. 2A. Nah, ini yang betul. Oke, itu nomor 2-nya. Nah, selanjutnya nanti ada lagi soal nomor 3. Ya, bisa dilihat nomor 3 ini soal yang sederhana juga. Soal nomor 3 ini bagaimana cara menyelesaikannya? Dia minta mencari percepatan paling kecil. Ya. Yang paling kecil itu kita lihat dari mana? Tadi kalau kalian perhatikan di persamaan Newton 2, itu kan sigma F sama dengan M kali A. Ya. Jadi kalau kita mau mencari nilai percepatan, kita harus melihat ke gaya yang bekerja. Apakah gayanya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan percepatan? Paham nggak berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding terbalik, Bu. Berbanding terbalik. Berbanding lurus, berbanding terbalik itu maksudnya gini. Jadi kalau seandainya saya mau cari A, ya, A itu rumusnya jadi apa? Ini yang paling sederhana untuk lihat terbalik atau lurus ya. Jadi sigma F dibagi M kan? M. Jadi A ini dengan F ini sama-sama penyebut. Kok penyebut sih? Pembilang ya. Yang M ini penyebut. Jadi A dengan F ini sebanding. Tapi dia berbanding terbaliknya dengan M. Atau sederhananya kalau A-nya besar, F-nya besar. Tapi kalau M-nya besar, A-nya jadi kecil. Nah, itu terbalik. Ya. Nah, di sini kan berarti kalau kita mau cari A-nya yang kecil, maka sigma F-nya ini harus juga kecil. Begitu kan? Nah, dari gaya-gaya yang diberikan di 5 gambar ini, manakah yang menghasilkan percepatan paling kecil? Yang mana? Nomor 5. Nomor 5. Berarti gayanya 5 MA ya. Setuju yang lain? Setuju. Setuju? Setuju, Bu. Ay, udah. 5 MA ya. Ini gaya paling besar atau paling kecil di sini? Paling besar, oke. Paling besar. Besar. Kalau paling besar, Yang maka kedua. percepatannya bagaimana? Kecepatannya juga besar. Besar juga. Padahal kita mau carinya percepatan paling kecil. Kecil. Kalau percepatan Nomor paling tiga. kecil, kita harus cari Nomor gaya tiga. yang paling kecil. Yang mana gaya Nomor paling tiga. kecil? Nomor Nah, tiga. jadi jawabannya nomor 3. Ya. Lagi on mic. Pengaruh nggak gesekan lantai? Pengaruh ya, tapi gesekan lantai ini kan semuanya mengalami dan nilainya sama. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Gaya normal yang bekerja pada benda apabila benda terletak di bidang miring bagaimana? Lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan? Tadi kita sudah bahas ya gaya normal di contoh-contoh sebelumnya. Lebih kecil atau lebih besar? Sama dengan Waktu kalian ngerjakan soal tadi di soal nomor berapa tuh? Contoh soal nomor di bukumu, contoh soal nomor 2 ya. Coba lihat contoh soal nomor 2. W-nya berapa? W-nya berapa? Nomor 2? 60 Newton, 60 Newton. N-nya berapa dapatnya tadi? 48 Newton. Nah, lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil daripada berat benda. Iya, jadi ini jawabannya. Ya, lebih kecil daripada berat benda. Jadi kalau kita lihat gaya normalnya tadi itu 48, kecil daripada berat benda yaitu 60 Newton. Ya, itu cara jawabnya. Terus
nomor kelima. Nah, di nomor 5 ini ada 2 balok di atas bidang miring. Sebenarnya sama seperti soal contoh yang tadi ya, nomor 2 ya. Tapi di sini baloknya ada 2. Jadi karena baloknya ada 2, jadi gaya yang menyebabkan turun itu juga ada 2. Kalau tadi kan hanya 1, sekarang jadi 2. Nah, apakah percepatannya itu mempengaruhi karena adanya 2 benda ini? Pastinya, karena ini kedua bendanya saling kontak ya. Nah, cara menyelesaikannya bagaimana? Di sini karena bendanya itu dalam bidang miring, jadi tidak ada gaya gesek. Murni benda ini turun karena hanya dipengaruhi oleh gaya berat ya. Ini ada gaya berat dari benda WB. Kemudian ada gaya berat dari kotak A yaitu WA. Kemudian yang membuat dia turun itu di sini ada WA X dan satu lagi yaitu WB X ya. Jadi nanti kamu bisa hitung dengan cara yang sama seperti pada soal nomor 2. Nah, ini Ibu berikan WB, WA, WAX dan WBX ya. Nah, nanti tinggal masukkan ke hukum Newton. Ini masukkan hukum 1 atau hukum 2 Newton? 2. Hukum 2 ya. Jadi hukum 2 Newton pada sumbu X atau sumbu Y? Sumbu X. Sumbu X. Oke. Akan kita ganti dengan apa? Di sumbu X gayanya. Sigma Fx kita ganti dengan apa? Gaya apa yang ada di sumbu X di dalam kotak ini? Gaya berat. Gaya berat apa namanya? WB. W yang dalam sumbu X ya, yang ini nih. Nah, kan ini masih belum sumbu X nih. Jadi kalau kotaknya miring, ya, lantainya miring, maka sumbu XY-nya itu juga ikut miring. Jadi sumbu X-nya yang ini, yang Y-nya yang ini, gitu, ya. Jadi ini harusnya adalah WA X. Ya, kemudian kita tambahkan dengan WBX. ya, WBX. Nah, M-nya gimana? M-nya 2 kilo. M-nya 2 kilo? 2 saja? Dan 8. 2 dengan 8 ya. Jadi M1 10. ya 10 M1 dan tambah M2. Baru ini kurung ya. Dikali dengan A. Nah, nanti kamu selesaikan berapa dapat A-nya. Sehingga dapatlah nanti jawabannya kalau betul hitungannya itu adalah, nggak salah saya ingat sih 5 ya. Nah, ini contoh soal yang kelima. Nanti tugas kalian adalah mengerjakan soal nomor 6 dan seterusnya, tapi minggu depan ya. Jadi hari ini silakan pahami dulu contoh-contoh yang sudah Ibu berikan hari ini. Nanti videonya ini tentang pembahasan soal akan Ibu putar ulang. Saya kirimkan ke classroom lagi, silakan kamu putar ulang caranya. Minggu depan ada penugasan cara mengerjakan soal-soal hukum Newton ini. Jadi kalian menyelesaikan soal. Ya. Minggu depan kita tidak ada Zoom, istirahat dulu. Jadi minggu depan kalian latihan mandiri. Oke, ada pertanyaan tidak sebelum Ibu tutup? Tidak. Nggak ada? Ada, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada ya? Baik, silakan tampilkan wajahnya. Kita screenshot dulu foto bareng ya sebelum berpisah. Silakan. Di layarnya ada nampak ya wajah-wajah kawannya?
Oke, masih ada yang mau nambah? Yuk silakan masuk. Kan kita ada berapa orang nih? Ya, sambil nunggu yang nambah, saya ambil absen dulu ya. Silakan siapkan diri. Ya, absen. Baik, kalau sudah tidak ada penambahan lagi, kita akan foto bareng. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar saya simpan dulu. Ya, bentar saya stop screen dulu ya, biar bisa disimpan. Baik, sekali lagi kita foto. Ya, satu, dua, ayo masuk, silakan tampilkan wajahnya. Ya, masih nambah? Ya, semoga yang kali ini tidak gagal ya. Soalnya laptop ibu memang agak hang sih. Saya simpan dulu. Habis ini pelajaran bahasa Indonesia. Ya, Bu. Online nggak? Enggak, Bu. Oke. Aduh, sepertinya mau gagal lagi nih, tak mau juga. Ntar ya, Ibu coba pakai aplikasi lain lagi.
Ada yang bisa screenshot? Ada yang pakai laptop? Saya, Bu. Nah, bisa screenshot kan layar, nanti Ibu tampilkan layarnya di tempatmu. Ya, Bu. Nampak nggak layarnya? Kita bareng. Belum sih, Bu. Bentar ya, saya tampilkan. Ya, Word saya memang bermasalah dari kemarin, nggak tahu kenapa. Sudah masuk layar kita? Sudah, Bu. Oke. Bisa di screenshot ya. Yang lain yang pakai HP mungkin juga boleh screenshot, nanti Ibu saya kirim karena di laptop Ibu kayaknya nggak mau screenshot, nggak tahu kenapa. Mau Ya, masuk Bu. bengkel nih laptop. Ya, gimana? Yang screenshot sudah oke? Kok malah ada tangannya doang? Nggak ada apa-apa, Bu. Nggak siap, Bu. Gimana? Bisa di screenshot nggak? Udah Ibu share screen-nya nih, bisa nggak? Ntar, Bu, saya cek dulu, Bu. Mm-mm. Laptop saya juga agak nge-lag sih, Bu. Lihat dulu. Lah nggak tahu kenapa. Ya, Bu. Sorry yang IPS bagus pula tuh. Berhasil? Oh, enggak, Bu. Enggak tersimpan punya saya, Bu. Nggak mau juga. Bu. Iya ya, kenapa ya? Kok berapa hari ini error banget? Bentar ya, Ibu coba lagi. Masa gagal lagi kita hari ini ya? Saya bisa kok, Bu. Screenshot. Bisa? Bisa. Udah dapat hasilnya? Belum sih, Bu. Boleh coba? Oke. Nah, coba ya. Perlu diaba-aba? Nggak usah. Satu, yuk. 1, 2, 3. Gimana, Anggi? Udah kesimpan, Bu. Udah kesimpan? Oke. Iya. Oke. Mau diulang lagi nggak? Yuk, yang tangannya jangan dikeluarkan, mukanya yang dikeluarkan. Ya, satu ulang lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, gimana Anggi? Sip. Bu. Ya, Bu. Sip, Bu. Oke, sudah ya, bisa Anggi? Bisa. Iya, oke. Baik, sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Nanti di pertemuan berikutnya, Ibu tidak online pakai Teams ya. Jadi kalian nanti cuma ngerjakan soal. Soalnya kurang lebih lah seperti hari ini. Yang kalau hari ini kalian simak, putar ulang videonya, Ibu yakin pasti bisa ngerjakan soalnya. Dan soalnya ada di LKS ya. Oh ya, hari ini kalau kalian mau ngambil buku, silakan ke sekolah. Tapi hubungi Pak Andri, karena Ibu tidak ke sekolah. Jadi nanti saya minta tolong ke Pak Andri. Nanti minta tolong kasihkan uangnya sama minta bukunya sama Pak Andri.
Lalu untuk minggu depan jam fisikanya bertukar sama Pak Fatrukan biologi. Kalian biologi hari iya Jumat depan ya. Jumat depan. Biologi hari apa? Jumat kan? Hari Jumat, Bu. Jam berapa? Jam 9 lewat. 9.30 nggak salah Ibu ya? Iya, Bu, jam Ya, 9.20. 9.20. Oke lah. Pokoknya jam 9-an nanti kita lihat jadwalnya lagi. Pokoknya minggu depan fisika jadi biologi, biologi jadi fisika jamnya. Jadi nanti kita tidak terlalu pagi-pagi online. Jadi jam 9.20 kalian langsung cek hari Jumat itu ada tugas dari Ibu di classroom ya. Nah, nanti untuk seterusnya tetap selalu bertukar. Yang hari Jumat jadi pelajaran fisika, yang hari Rabu jadi pelajaran biologi. Paham ya? Ya, supaya Ibu lakukan karena kendala di kelas 12. Jadi kelas 12 itu Ibu nggak bisa masuk ngajar gitu. Ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan hari ini. Semoga bisa dipahami dan nanti kalau ada pertanyaan silakan cek di grup. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Bu. Sama-sama. Ibu Liv ya. Terima kasih, Bu.